Pernahkah Anda merasa menyesal setelah meluapkan kemarahan? Mungkin Anda pernah berkata atau melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, dan setelahnya Anda merasa malu atau menyesal. Kemarahan yang tidak terkendali bisa merusak hubungan, merusak reputasi, dan bahkan berdampak negatif pada kesehatan kita. Oleh karena itu, penting untuk belajar bagaimana mengendalikan emosi ini. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa kata-kata bijak dari tokoh-tokoh terkenal yang telah mempelajari dan memahami kedalaman emosi manusia. Mereka memberikan nasihat berharga tentang bagaimana kita dapat menangani kemarahan dengan cara yang lebih bijaksana dan konstruktif. Sebelum Anda marah, ingatlah kata-kata bijak ini yang akan membantu Anda memahami dan mengendalikan kemarahan Anda. Mari kita mulai. Apapun yang dimulai dari kemarahan, akan berakhir memalukan. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, salah satu pendiri Amerika, menekankan bahwa kemarahan adalah awal dari banyak tindakan yang kita sesali. Ketika kita marah, kita cenderung kehilangan kendali dan melakukan hal-hal yang tidak kita maksudkan. Akibatnya, kita seringkali harus menghadapi rasa malu dan penyesalan setelah kemarahan kita mereda. Ingatlah bahwa tindakan yang dipicu oleh kemarahan jarang membawa hasil yang baik dan seringkali menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Misalnya, bayangkan Anda marah dalam sebuah debat keluarga. Dalam kemarahan Anda mungkin mengatakan hal-hal yang sangat menyakitkan dan tidak Anda maksudkan. Setelah kemarahan mereda, Anda mungkin merasa malu dan menyesal atas kata-kata yang telah diucapkan. Hubungan yang rusak dan perasaan bersalah adalah beban yang harus Anda tanggung. Franklin mengingatkan kita bahwa memulai sesuatu dengan kemarahan hampir selalu mengarah pada akhir yang memalukan dan merugikan. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara untuk meredakan kemarahan sebelum bertindak atau berbicara. Ketika kemarahan meningkat, pikirkan konsekuensinya. Konfusius. Konfusius, seorang filsuf Tiongkok kuno yang bijaksana, mengingatkan kita untuk selalu berpikir tentang konsekuensi dari tindakan kita ketika kita marah. Kemarahan seringkali mengaburkan penilaian kita dan membuat kita bertindak impulsif. Dalam keadaan marah, kita cenderung mengatakan atau melakukan hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain atau bahkan merugikan diri kita sendiri. Dengan berpikir tentang akibatnya, kita bisa menahan diri dan memilih tindakan yang lebih bijaksana, yang tidak hanya menjaga kedamaian tetapi juga menghormati diri kita sendiri dan orang lain. Bayangkan sebuah situasi di mana Anda marah karena suatu hal kecil di tempat kerja. Jika Anda membiarkan kemarahan itu meledak, Anda mungkin akan mengeluarkan kata-kata kasar kepada rekan kerja atau membuat keputusan yang merugikan. Namun, jika Anda berhenti sejenak dan memikirkan konsekuensinya, Anda mungkin akan menyadari bahwa tindakan impulsif itu bisa merusak hubungan profesional Anda, mengganggu suasana kerja, dan bahkan berdampak buruk pada karir Anda. Dengan mengambil napas dalam-dalam dan mempertimbangkan dampak dari kemarahan Anda bisa memilih untuk berbicara dengan lebih tenang dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Betapa lebih pedihnya akibat-akibat kemarahan daripada sebab-sebabnya. Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menyampaikan bahwa seringkali, dampak dari kemarahan kita jauh lebih menyakitkan daripada penyebab awalnya. Ketika kita marah, kita bisa membuat keputusan yang buruk, merusak hubungan, atau bahkan melukai orang lain secara fisik atau emosional. Dampak-dampak ini bisa bertahan lama dan menimbulkan rasa sakit yang jauh lebih besar daripada masalah yang memicu kemarahan itu sendiri. Dengan memahami ini, kita dapat lebih termotivasi untuk mengendalikan kemarahan kita dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Bayangkan Anda mengalami kemarahan di tempat kerja karena merasa diperlakukan tidak adil oleh atasan. Jika Anda membiarkan kemarahan ini menguasai Anda, mungkin Anda akan memutuskan untuk berhenti secara impulsif, meninggalkan pekerjaan tanpa perencanaan. Akibatnya, Anda mungkin menghadapi kesulitan keuangan, stres, dan penyesalan yang jauh lebih besar daripada ketidakadilan awal yang Anda rasakan.
Marcus Aurelius mengajarkan kita untuk mengevaluasi dengan tenang sebelum bertindak, karena dampak jangka panjang dari kemarahan yang tidak terkendali seringkali lebih merusak daripada penyebabnya. Memendam amarah ibarat memegang batu bara panas dengan tujuan melemparkannya kepada orang lain, kamulah yang terbakar. Buddha memberikan gambaran yang sangat jelas tentang bahaya memendam amarah. Ketika kita memendam amarah, kita berusaha untuk mempertahankan rasa sakit dan dendam dalam diri kita, dengan harapan suatu hari bisa melampiaskannya pada orang lain. Namun, selama kita memendam amarah itu, kitalah yang menderita. Ini seperti memegang batu bara panas dengan tujuan melemparkannya kepada orang lain. Pada akhirnya, kitalah yang terbakar dan merasakan sakitnya. Oleh karena itu, penting untuk melepaskan amarah dan mencari kedamaian dalam diri kita. Misalnya, jika Anda memendam amarah terhadap seseorang yang telah berbuat salah kepada Anda, kemarahan itu akan terus menggerogoti Anda dari dalam. Anda mungkin merasa stres, cemas, dan tidak bahagia. Orang yang Anda marahi mungkin tidak merasakan dampak yang sama, atau bahkan tidak menyadari bahwa Anda marah. Dalam hal ini, amarah Anda hanya merugikan diri Anda sendiri. Buddha mengajarkan kita untuk melepaskan amarah, memaafkan, dan melanjutkan hidup dengan hati yang lebih ringan dan damai. Kemarahan, jika tidak dikendalikan, seringkali lebih menyakitkan bagi kita dibandingkan luka yang memicunya. Seneca, seorang filsuf Romawi, mengingatkan kita bahwa kemarahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan lebih banyak kerugian bagi diri kita sendiri dibandingkan dengan luka awal yang memicunya. Ketika kita marah, kita bisa merusak kesehatan mental dan fisik kita sendiri, seperti meningkatkan stres, tekanan darah tinggi, dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, kemarahan yang tidak terkendali bisa menghancurkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan mengendalikan kemarahan, kita melindungi diri kita dari kerugian lebih lanjut dan menjaga kesejahteraan kita. Misalnya, bayangkan Anda marah karena seseorang memotong antrian di depan Anda. Jika Anda membiarkan kemarahan itu menguasai Anda, mungkin Anda akan merespons dengan konfrontasi yang agresif. Konfrontasi ini bisa mengarah pada situasi yang lebih buruk, bahkan mungkin kekerasan. Stres dan ketegangan yang Anda rasakan bisa menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang seperti hipertensi atau gangguan tidur. Seneca mengajarkan bahwa dengan mengendalikan kemarahan dan merespons dengan tenang, kita bisa menghindari konsekuensi negatif yang jauh lebih besar daripada penyebab awal kemarahan kita. Seorang pria sama besarnya dengan hal-hal yang membuatnya marah. Winston Churchill, seorang pemimpin besar Inggris, mengajarkan bahwa hal-hal yang membuat kita marah mencerminkan karakter kita. Jika kita marah karena hal-hal sepele, itu menunjukkan bahwa kita belum mencapai kedewasaan emosional yang cukup. Sebaliknya, jika kita hanya marah terhadap ketidakadilan atau hal-hal yang benar-benar penting, itu menunjukkan bahwa kita memiliki prinsip dan integritas. Belajarlah untuk memilih pertempuran yang pantas dan tidak membuang energi pada hal-hal kecil yang tidak berarti. Misalnya, jika Anda marah karena hal-hal kecil seperti seseorang mengganggu Anda di jalan atau rekan kerja yang lupa membawa kopi untuk Anda, ini mungkin menunjukkan bahwa Anda perlu bekerja pada kontrol emosi dan perspektif Anda. Sebaliknya, marah terhadap ketidakadilan sosial atau pelanggaran hak asasi manusia menunjukkan bahwa Anda peduli pada hal-hal yang lebih besar dan lebih penting. Churchill mengingatkan kita bahwa dengan memahami apa yang benar-benar layak untuk marah, kita bisa mengarahkan energi kita pada upaya yang lebih berarti dan konstruktif. Orang tidak akan punya waktu untuk Anda jika Anda selalu marah atau mengeluh. Stephen Hawking, seorang ilmuwan terkenal, mengingatkan kita bahwa terus-menerus marah atau mengeluh akan membuat orang lain menjauh. Ketika kita selalu negatif dan marah, kita menciptakan aura yang tidak menyenangkan di sekitar kita. Orang-orang cenderung menghindari mereka yang selalu membawa energi negatif. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sikap positif dan fokus pada solusi daripada masalah, agar kita dapat membangun hubungan yang baik dan mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya, jika Anda selalu mengeluh tentang pekerjaan Anda,
Rekan kerja Anda mungkin mulai menghindari Anda karena mereka merasa tidak nyaman dengan negativitas Anda. Ini bisa membuat Anda merasa terisolasi dan tidak didukung di tempat kerja. Sebaliknya, jika Anda menghadapi masalah dengan sikap positif dan mencari solusi konstruktif, orang-orang akan lebih tertarik untuk bekerja sama dengan Anda dan membantu Anda. Hawking mengingatkan kita bahwa sikap dan perilaku kita sangat mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan kita dan seberapa banyak dukungan yang kita dapatkan. Dari kutipan-kutipan bijak ini, kita belajar bahwa mengendalikan kemarahan adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Pikirkan konsekuensi dari tindakan Anda, hindari rasa malu yang datang dari tindakan impulsif, dan ingat bahwa memendam amarah hanya akan melukai diri Anda sendiri. Kemarahan yang tidak terkendali dapat merusak lebih banyak daripada yang bisa diperbaiki, dan menunjukkan kematangan emosional kita dalam menghadapi situasi sulit. Dengan mengendalikan kemarahan, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri tetapi juga memperbaiki hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kata-kata bijak dari tokoh-tokoh terkenal ini membantu Anda mengendalikan kemarahan dan menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.